Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong soal pendidikan di Indonesia saat ini, berdasarkan apa yang telah disampaikan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa perkembangan pendidikan Indonesia saat ini yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Namun apa nyatanya? Apakah semua itu sudah terwujud? Jawabannya adalah tidak. Berdasarkan dari data PISA di 2021, siswa Indonesia berada di peringkat 70 dari 79 negara di dunia ini. Parah banget kan? Pertanyaannya adalah kenapa bisa separah itu? Apa sih yang salah di pendidikan di Indonesia saat ini? Berikut fakta sebenarnya tentang pendidikan di negeri kita. Yang pertama, pembangunan sumber daya manusia yang tidak merata. Tahukah kalian, kondisi pertama yang menggambarkan pendidikan di Indonesia saat ini adalah pembangunan sumber daya manusia yang tidak merata. Pada dasarnya, dunia pendidikan saat ini selalu bergantung pada kualitas sumber daya manusia itu sendirilah, baik guru maupun siswa. Apakah lo sendiri sadar bahwa pembangunan sumber daya manusia Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan daerah lain terus mengalami diskriminasi? Menurut data BPS, Papua Barat dan Papua adalah yang terendah saat ini dari seluruh provinsi di Indonesia. Rata-rata indeks pembangunan manusia Indonesia adalah 61,73, sedangkan Papua hanya 57,25. Itu menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia Timur, khususnya di Papua, sangat memperhatikan. Berdasarkan informasi dari lembaga PAUD non-formal dan formal, sekitar 800.000 anak masih putus sekolah di kawasan Indonesia Timur. Sebagian besar dari mereka putus sekolah karena masih banyak yang buta huruf. Tertinggi berada di Provinsi Papua sebesar 36,31%, NTB sebesar 16,8%, dan Sulawesi Barat sebesar 10,33%. Yang kedua, institusi pendidikan yang tidak merata. Guru di Indonesia saat ini sudah cukup banyak, namun masih banyak permasalahan yang perlu dibenahi, seperti institusi pendidikan yang belum merata. Masih banyak daerah terutama di Indonesia bagian timur yang kondisi fasilitas dan akses pendidikannya yang jauh dari kata layak. Bahkan dengan kondisi pembangunan serta akses jalan yang tidak layak, bahkan masih banyak yang ditemukan pasokan listrik yang masih terbatas. Yang ketiga yaitu kualitas tenaga pengajar yang belum memadai. Kualitas tenaga pengajar merupakan salah satu faktor pendorong yang utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air ini. Bisa dibayangkan tidak, jika kualitas tenaga pengajar tidak dinaikkan levelnya atau di-up pengetahuannya dengan baik, pasti akan sangat sulit untuk memperbaiki kondisi anak didik saat ini. Misalnya, kita kasih contoh di NTT, hampir 50% dari 80.000 guru yang ada hanya lulusan SMA atau sederajat. Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 menjelaskan bahwa syarat minimal tenaga pengajar minimal berpendidikan D4 atau S1. Yang keempat, kesadaran masyarakat akan pendidikan yang kurang. Tanpa kalian sadari, coba dipikir-pikir, di Indonesia saat ini masih banyak loh orang-orang tua yang belum sadar akan pentingnya pendidikan. Di balik kondisi pendidikan saat ini di Indonesia yang belum membaik, masih banyak orang yang kesadaran dan akan pendidikannya rendah. Misalnya, banyak orang tua yang berkecukupan atau bahkan kelas ekonomi menengah ke bawah menerapkan pada anaknya bahwa pendidikan bukanlah suatu hal yang penting, padahal hal ini yang menghambat pertumbuhan atau kemajuan pendidikan di negeri kita. Itulah beberapa penjelasan mengenai kondisi pendidikan di negeri kita saat ini. Harapan kita ke depannya dengan seiringnya waktu dan kemajuan teknologi saat ini, semoga di Indonesia yang sebagai salah satu negara maju mampu meningkatkan kualitas pendidikannya bagi masyarakat, serta kesejahteraan pendidikan
yang merata tentu akan sangat dibutuhkan demi masa depan bangsa ini. Akhir kata, gue Agung Audips TV. Thanks well, terima kasih.